Suami kepergok berhubungan dengan asisten pribadinya di ruang kerja. Bukannya merasa bersalah, suamiku malah mengancamku begini. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Hati rasanya ringan, seperti ada sesuatu yang ingin ku tebus. Mungkin rasa bersalah karena belakangan ini aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku sebagai editor lepas. Aku ingin membuat kejutan kecil untuk Mas Hilman, suamiku, pria yang selama 5 tahun ini menjadi poros hidupku. Kupersiapkan makan siang kesukaannya. Ayam teriyaki buatan tangan, lengkap dengan nasi hangat dan salad segar. Sesekali aku tersenyum sendiri membayangkan wajahnya yang kaget sekaligus senang. Dia selalu bilang bahwa aku terlalu sibuk untuk memanjakannya lagi seperti dulu. Maka, hari ini aku ingin membuktikan bahwa aku masih bisa menjadi istri yang manis, perhatian, dan penuh cinta. Aku bahkan sempat mematut diri di depan kaca, merapikan jilbab dan sedikit menyemprotkan parfum yang dia suka. Aku ingin tampil cantik untuknya. Aku ingin dia tahu bahwa aku tidak pernah berhenti mencintainya. Perjalanan menuju kantornya kuisi dengan lagu-lagu cinta yang dulu sering kami nyanyikan bersama. Rasanya seperti kembali ke masa awal pernikahan kami, masa di mana segalanya terasa sederhana dan penuh harapan. Aku tidak mengabari lebih dulu karena ingin melihat ekspresi tulusnya saat tahu aku datang tanpa direncanakan. Sungguh, aku tidak pernah menyangka bahwa langkah kecil yang kulakukan pagi itu akan mengubah seluruh hidupku. Setibanya di gedung kantornya, satpam menyambutku ramah seperti biasa. Aku sudah sering kesini, jadi mereka mengenalku. Aku berjalan menuju ruangannya di lantai 5 dengan langkah ringan. Di dalam lift, aku bahkan memeluk kotak bekal itu erat-erat, seperti memeluk impian kecil tentang rumah tangga yang harmonis. Tapi semua harapan itu luluh lantak seketika begitu aku membuka pintu ruangannya tanpa mengetuk. Pemandangan itu langsung membekukan tubuhku. Meja kerja Mas Hilman, yang selama ini hanya kupikirkan sebagai tempatnya bekerja keras demi masa depan kami, berubah menjadi ranjang dosa. Di atasnya, dia sedang menindih seorang wanita. Melanie, asistennya. Bajunya terlepas, rambutnya berantakan, dan lenguhan mereka memenuhi ruangan yang seharusnya penuh etika. Dunia seakan berhenti berputar. Kotak makan siang yang kubawa terlepas dari tangan dan jatuh ke lantai dengan bunyi tumpul. Aku tidak bisa bergerak. Mataku terkunci pada tubuh dua manusia yang bersatu dalam pengkhianatan. Mereka menoleh hampir bersamaan, dan untuk sesaat, aku berharap suamiku akan panik dan berlari ke arahku, meminta maaf, menjelaskan, menangis, atau apapun. Tapi harapan itu lenyap seketika saat mata Mas Hilman menyala marah, bukan karena malu atau menyesal, melainkan terganggu. Dengan nada penuh kebencian yang tak pernah kudengar sebelumnya dari mulutnya, dia membentak, "Keluar! Kalau tidak, aku talak kamu sekarang juga." Seketika tubuhku lemas. Aku merasa seperti diusir dari dunia yang pernah menyambutku dengan pelukan. Melanie menutupi tubuhnya sambil tersenyum sinis ke arahku, seolah-olah kemenangan sudah di tangannya. Aku berdiri seperti mayat hidup, lalu membalikkan badan dan berjalan keluar tanpa kata. Kakiku bergetar, tetapi entah bagaimana aku bisa sampai ke mobil. Di sana aku menangis sepuasnya. Air mataku jatuh tanpa bisa dikontrol, membasahi jilbab dan dashboard. Aku merasa terhempas ke dalam jurang yang dalam, gelap, dan tak berdasar. Hari yang kupikir akan menjadi hari kecil yang manis, berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang panjang. Pagi itu, aku bangun dengan mata sembab dan kepala berat. Sisa tangisan semalam masih terasa menggantung di udara kamar yang tiba-tiba terasa asing. Rumah yang dulu hangat kini menjadi tempat yang sunyi, dingin, dan menyesakan. Aku duduk di tepi ranjang,
memandangi jam dinding yang terus berdetak tanpa peduli hatiku yang runtuh. Aku menanti dengan harapan rapuh, berharap bahwa semalam hanya mimpi buruk dan Mas Hilman akan pulang, menjelaskan semuanya, lalu meminta maaf. Tapi harapan itu lagi-lagi hanya ilusi. Yang datang justru sebuah pesan singkat di ponselku. Ringkas, tanpa perasaan, dan menghancurkan. Kita tidak cocok. Aku talak kamu. Mulai hari ini, anggap kita sudah selesai. Hanya itu. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan. Tidak ada ruang untuk bicara. Seolah-olah 5 tahun pernikahan kami bisa dihapus begitu saja. Seperti menghapus file di komputer. Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Nafasku tercekat. Dunia serasa kembali runtuh. Kali ini lebih kejam karena semuanya terasa resmi. Tidak ada lagi status istri. Tidak ada lagi kata, kita. Yang ada hanya aku, sendiri, dan kenangan yang mulai berubah menjadi luka. Beberapa jam kemudian, aku mencoba menghubungi pengacaranya, yang ternyata sudah menyiapkan surat cerai dan pengosongan hak-hak sejak jauh hari. Ternyata perceraian ini bukan keputusan mendadak, tapi sesuatu yang sudah dirancang dengan tenang dan rapi, seperti orang menyusun strategi bisnis. Semua aksesku ke rekening bersama diblokir. Kartu kredit yang atas nama kami berdua dihentikan. Asuransi, mobil, rumah, semuanya atas nama Mas Hilman. Aku bahkan tidak punya uang untuk membayar sewa kos jika aku keluar dari rumah. Aku terpuruk, betul-betul terpuruk. Dari seorang istri yang setia dan berbakti, aku berubah menjadi orang asing yang dibuang begitu saja. Tak ada satupun anggota keluarganya yang menghubungiku. Bahkan ibu mertuaku yang dulu sering memanggilku anak perempuan, kini bungkam 1000 bahasa. Aku seperti virus yang harus dibuang agar keluarganya tetap bersih. Tapi yang paling menyakitkan bukan soal harta. Bukan juga tentang status. Yang menyakitkan adalah pengkhianatan itu sendiri. Hilman, pria yang dulu kutemui di masjid, yang menatapku dengan mata lembut saat melamarku, yang bersumpah akan menjaga dan mencintaiku dunia akhirat, dia menghancurkan segalanya dengan satu kalimat singkat dan kejam. Hari-hari setelahnya, aku mengurung diri. Makan pun tak berselera. Aku menatap langit-langit kamar seperti menatap kehampaan. Tapi di tengah keputusasaan itu, muncul sesuatu yang perlahan menghangatkan dada. Tekad. Tekad yang muncul bukan dari amarah, tapi dari rasa bahwa aku harus bertahan. Aku tidak boleh mati hanya karena dikhianati. Hilman sudah merampas martabatku, cintaku, kepercayaanku, tapi aku tidak akan memberinya kesempatan untuk merampas masa depanku. Kalau dia bisa merencanakan kehancuranku sedingin itu, maka aku juga bisa merencanakan kebangkitanku, dan kalau perlu, pembalasanku. Hari itu, aku berdiri pelan di depan cermin. Wajahku masih kusut dan mata masih sembab, tapi ada sesuatu yang baru di mataku. Bukan air mata, bukan kesedihan, tapi bara. Sesuatu dalam diriku telah bangkit. Aku tidak tahu akan kemana arah hidupku setelah ini. Tapi satu hal yang ku tahu dengan pasti, aku tidak akan diam. Tidak akan pasrah. Tidak akan menyerah. Setelah hari-hari panjang penuh luka dan air mata, aku mulai bangkit perlahan. Seperti bayi yang baru belajar berjalan. Tertatih, rapuh, tapi tetap bergerak maju. Satu hal yang terus terngiang di kepalaku adalah betapa mudahnya Mas Hilman melemparku keluar dari hidupnya. Seolah-olah aku hanya beban, bukan pasangan yang pernah dia sebut cahaya hidup. Aku tidak bisa mengerti. Bahkan jika alasan cerainya adalah karena cinta kami memudar. Bukankah ada cara lebih baik? Tapi yang dia pilih adalah jalan kekerasan emosional dan penghinaan. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang bersembunyi di balik semua ini. Sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar perselingkuhan. Rasa penasaran itu berubah menjadi dorongan kuat. Aku mulai menyusun kembali keping-keping masa lalu yang selama ini kuabaikan.
Aku ingat, Hilman pernah menitipkan laptop lamanya padaku sebelum dia mengganti perangkat kerja ke versi terbaru. Simpan saja dulu, katanya waktu itu. Laptop itu sudah lama kusimpan di lemari bawah tempat tidur. Mungkin masih ada jejak kehidupan masa lalunya di sana, dan aku ingin melihatnya, menggali kebenaran dari reruntuhan rumah tangga kami. Dengan tangan gemetar, aku nyalakan laptop itu. Syukurlah, passwordnya masih sama. Nama kucing kami yang sudah mati, Mochi. Satu demi satu file kubuka. Awalnya hanya laporan biasa, spreadsheet, proposal kerja, dan catatan presentasi. Tapi makin dalam aku menyusuri folder-folder tersembunyi, makin aneh rasanya. Ada file dengan nama samar seperti OPA PJX dan rencana cadangan. Lalu ada dokumen yang jelas-jelas bukan untuk konsumsi publik. Slip pembayaran ke akun pribadi pejabat, laporan anggaran fiktif, bahkan tanda tangan digital atas nama direktur perusahaan. Nafasku tercekat. Mataku terus bergerak membaca deretan data yang seolah memaparkan wajah asli suamiku. Ternyata, di balik jas rapi dan senyum manis di depan kamera, dia adalah sosok licik yang mengandalkan manipulasi untuk membangun kekayaan. Aku temukan email-email lama, sebagian terenkripsi, sebagian lain terbuka tanpa sandi, yang menunjukkan bagaimana dia menyuap pejabat untuk memenangkan tender, mengatur hasil audit keuangan agar terlihat bersih, bahkan menjatuhkan pesaing bisnis dengan cara licik. Semua ini terjadi saat aku masih jadi istrinya, tanpa sedikit pun curiga. Jadi selama ini, rumah besar yang kami tempati, mobil mewah, liburan ke luar negeri, dan segala kemewahan lainnya bukan hanya hasil kerja kerasnya, tapi juga hasil dari kebusukan yang disembunyikan di balik dasi dan senyuman di layar televisi saat diwawancarai sebagai pebisnis muda sukses. Tanganku bergetar. Tidak hanya karena marah, tapi juga karena ngeri. Aku pernah tidur sekasur dengan pria seperti ini. Aku pernah mempercayakan hidupku pada seseorang yang ternyata menjual harga dirinya untuk kekuasaan dan uang. Rasanya seperti menemukan wajah iblis di balik topeng manusia. Tapi bersamaan dengan rasa takut itu, muncul satu hal lagi dalam diriku, keberanian. Kalau dia berani bermain kotor demi membangun kerajaan bisnisnya, maka aku akan berani menjatuhkannya dengan kebenaran. Aku mulai menyimpan semua file penting ke dalam flash disk. Ini bukan lagi sekadar urusan pribadi. Ini adalah masalah hukum, keadilan, dan, secara tidak langsung, keselamatan orang-orang yang selama ini ditipu olehnya. Mungkin inilah alasan mengapa dia menceraikanku begitu cepat dan tanpa basa-basi. Mungkin dia takut aku menemukan ini. Dan sekarang aku paham bahwa perselingkuhan itu bukan hanya tentang nafsu, tapi juga tentang strategi. Hilman ingin membuangku sebelum aku menemukan aib besarnya. Tapi dia salah. Dia tidak membuang perempuan lemah. Dia membuang bom waktu yang siap meledakkan segalanya. Malam itu, aku tidur sambil memeluk flash disk itu seperti menyimpan kunci masa depan. Kini aku tahu, perceraian itu bukan akhir dari segalanya. Itu baru awal dari perang. Nama Melanie tidak pernah benar-benar akrab di telingaku, meski aku tahu dia asisten pribadi Mas Hilman sejak setahun terakhir. Hilman menyebutnya sebagai anak muda cerdas, rajin, dan visioner. Seolah-olah dia menemukan mutiara langka di antara tumpukan karyawan biasa. Saat itu, aku tidak curiga. Aku percaya pada Hilman sepenuhnya. Bahkan saat Melanie mulai muncul di unggahan media sosial perusahaan, berdiri di samping Hilman saat peluncuran produk atau pertemuan dengan investor, aku hanya menganggapnya sebagai bagian dari pekerjaan. Aku terlalu naif, terlalu percaya bahwa suamiku bisa memilah profesional dan pribadi. Setelah pengkhianatan itu terbuka, aku mulai menggali siapa sebenarnya Melanie. Perempuan yang memporak-porandakan rumah tanggaku hanya dengan tubuhnya dan segenggam ambisi. Aku menemukan akun media sosialnya yang penuh dengan unggahan glamor, foto-foto di restoran mahal, stories dari hotel bintang 5,
Tas-tas bermerek yang bahkan aku tak pernah lihat langsung selama 5 tahun menikah. Dari mana semua itu? Gajinya sebagai asisten tak mungkin mampu membiayai gaya hidup seperti itu. Tapi semakin aku telusuri, semakin jelas satu hal. Melanie bukan wanita biasa. Dia tahu apa yang dia incar, dan dia tak ragu menjual diri untuk mendapatkannya. Aku menyewa jasa penyelidik digital dari kenalan masa kuliah. Dalam waktu seminggu, data mulai mengalir. Melanie ternyata punya rekam jejak mencurigakan. Pernah bekerja di perusahaan pesaing Hilman, lalu tiba-tiba pindah menjadi asistennya. Bukan tanpa tujuan. Dia menjalin hubungan diam-diam dengan salah satu petinggi di perusahaan kompetitor. Ada foto-foto pertemuan rahasia, transaksi uang yang mencurigakan, bahkan pesan-pesan mesra antara Melanie dan pria yang berkepentingan langsung dengan proyek-proyek besar Hilman. Perlahan-lahan, polanya terbaca. Melanie bukan hanya pelakor, tapi pion catur dalam permainan bisnis besar. Sebuah konspirasi yang lebih menjijikkan daripada perselingkuhan biasa. Kemarahan di dalam diriku kini bukan lagi karena rasa sakit hati sebagai istri yang dikhianati, tapi karena aku menyadari bahwa pernikahanku dihancurkan bukan sekadar oleh hawa nafsu, tapi oleh strategi licik dua insan haus kuasa. Melanie merusak rumah tanggaku untuk menjatuhkan Hilman dari dalam, dan Hilman terlalu buta oleh tubuh dan rayuan untuk menyadari bahwa dia sedang dimanfaatkan. Atau, mungkin dia tahu, tapi terlalu serakah untuk peduli. Mungkin dia berpikir bisa mengendalikan segalanya, termasuk Melanie. Tapi tidak. Melanie lebih kejam dari yang dia kira. Dan aku akan jadi orang yang menyaksikan keduanya saling memakan dan hancur satu persatu. Aku tidak bisa lupa senyum sinis Melanie saat aku menangkap basah mereka di kantor. Senyum itu bukan sekadar kemenangan seorang perempuan yang merebut suami orang. Itu senyum dari seorang pemain profesional yang tahu bahwa catur sedang berlangsung, dan dia sedang unggul. Tapi aku bukan pion. Aku bukan korban. Aku adalah bidak yang terlupakan, tapi kini bersiap bergerak. Melanie mengira dia sudah memenangkan semuanya. Tapi dia lupa bahwa dalam permainan seperti ini, yang paling diam biasanya yang paling berbahaya. Aku tahu, untuk menghancurkan mereka, aku harus sabar. Harus diam, menyusun langkah, dan menunggu saat yang tepat. Aku tidak bisa hanya bertindak dengan emosi. Balas dendam yang sembrono akan membuatku jatuh. Tapi balas dendam yang terencana, itu akan menjadi akhir bagi keduanya. Dan langkah itu baru saja dimulai. Hidupku mulai terasa seperti film konspirasi. Setiap hari aku duduk di depan laptop, menelaah data, menyusun kronologi, menyambungkan satu nama dengan nama lain. Semua bukti yang kukumpulkan membentuk jaring-jaring licik yang selama ini tersembunyi di balik citra perusahaan, bersih dan berintegritas, yang dibangun Hilman. Namun semakin dalam aku menyelami kebusukan itu, semakin besar pula rasa gentar yang muncul. Apa yang kulakukan bukan hal kecil. Ini bukan sekadar urusan rumah tangga. Ini menyentuh hukum, kekuasaan, bahkan nyawa jika aku ceroboh. Dan aku tahu, aku tidak bisa bergerak sendirian. Satu sore, saat aku sedang mengamankan file baru ke dalam hard drive eksternal, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal mengirimkan pesan pendek. Aku tahu siapa Hilman sebenarnya. Aku ingin bicara. Aku tidak cari masalah, tapi mungkin kita punya musuh yang sama. Randy. Randy. Nama itu tidak asing. Dia pernah disebut Hilman dulu, mantan karyawan yang dipecat karena tidak profesional dan sering membangkang. Tapi aku ingat betul ekspresi Hilman waktu itu. Ada nada takut, bukan sekadar kesal. Kini aku tahu mengapa. Aku balas pesannya dengan hati-hati, lalu kami sepakat bertemu di sebuah kedai kopi kecil di pinggir kota. Tempat netral, sepi, dan jauh dari mata-mata perusahaan. Saat aku tiba, Randy sudah duduk di pojokan, memakai hoodie gelap, tampak waspada. Tapi saat kami mulai bicara,
Semua kecanggungan menghilang. Wajahnya menyiratkan kelelahan seorang pejuang yang lama memendam amarah. Dia bercerita bahwa dia dulu adalah analis keuangan di perusahaan Hilman, salah satu yang terbaik. Tapi karena dia tahu terlalu banyak tentang penggelapan dana dan penyalahgunaan jabatan, dia justru disingkirkan secara halus, dengan fitnah, tekanan, dan akhirnya pemecatan yang tak adil. Sejak saat itu, dia memantau Hilman diam-diam, menyimpan bukti, menunggu kesempatan. Dia tidak tahu aku adalah korban berikutnya. Sampai kisahku muncul diam-diam di media sosial komunitas istri-istri pengusaha. Randi adalah versi laki-laki dari diriku. Disakiti, dibuang, lalu bangkit dengan amarah yang tenang. Kami bicara berjam-jam malam itu, saling berbagi temuan. Dia punya dokumen pajak yang dimanipulasi. Aku punya bukti suap dan koneksi gelap dengan pejabat. Kami duduk di depan layar laptop, menggabungkan data seperti dua mata pisau yang saling mengasah. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa tidak sendiri. Aku merasa dilihat, dimengerti. Tidak sebagai mantan istri yang emosional, tapi sebagai seseorang yang ingin menegakkan keadilan. Dalam hati kecilku, aku sempat ragu. Apakah aku bisa mempercayai Randi sepenuhnya? Bagaimana jika ini juga bagian dari permainan besar Hilman? Tapi ketika aku menatap matanya malam itu, mata yang menyimpan luka yang tidak diucapkan, aku tahu bahwa dia tulus. Dia tidak ingin uang. Dia tidak ingin popularitas. Dia hanya ingin kebenaran ditegakkan. Dan untuk itu, dia butuh aku. Sama seperti aku butuh dia. Malam itu, saat aku pulang dan duduk sendiri di dalam kamar, aku tidak menangis seperti biasanya. Aku justru merasa tenang. Rencana balas dendamku yang selama ini terasa seperti mimpi liar mulai menemukan bentuknya. Kini aku tidak lagi melawan sendirian. Aku punya sekutu. Aku punya seseorang yang tahu cara bermain dalam kegelapan, tanpa kehilangan kompas moral. Dan bersama-sama, kami akan menjatuhkan Hilman. Tidak dengan amarah buta, tapi dengan bukti. Dengan strategi. Dengan elegan. Setelah pertemuan dengan Randi, langkah-langkah dalam pikiranku mulai tersusun seperti puzzle yang akhirnya menemukan potongannya. Kami bukan lagi dua orang yang patah hati dan dikhianati, tapi menjadi tim yang memiliki satu tujuan jelas. Menjatuhkan Hilman dan Melanie dengan cara yang tidak bisa mereka tolak, kebenaran. Balas dendamku bukan untuk membuat mereka terluka secara fisik, tapi untuk merobohkan apa yang paling mereka banggakan, reputasi, kuasa, dan nama baik. Dan untuk itu, aku harus memainkan permainan ini dengan cerdas. Tidak boleh gegabah. Tidak boleh menyerang secara frontal. Kami harus menusuk dari dalam bayangan. Kami mulai dengan langkah paling sederhana namun paling mematikan. Menyebarkan kisah perselingkuhan Hilman dan Melanie secara perlahan ke media sosial, tapi bukan sebagai rumor murahan. Randi, yang punya jaringan digital marketing bawah tanah, membantu membuat akun anonim yang tampak seperti akun gosip kantor biasa. Di situ kami unggah potongan email mesra antara mereka, screenshot dari reservasi hotel yang sama saat jam kerja, hingga foto mereka berdua yang jelas diambil di tempat privat kantor saat seharusnya rapat berlangsung. Kami tidak pernah menyebut nama mereka langsung. Tapi publik cukup pintar menyimpulkan. Perlahan tapi pasti, akun itu mulai viral. Karyawan-karyawan kantor Hilman mulai membicarakannya diam-diam, menyebarkannya melalui grup WhatsApp yang awalnya hanya dipakai untuk berbagi jadwal kerja. Lalu para investor, klien, dan mitra bisnis mulai mempertanyakan etika perusahaan yang dipimpin oleh pria yang tidak bisa menjaga urusan pribadinya. Hilman mulai gelisah. Aku tahu itu. Karena tiba-tiba dia membuat pernyataan internal tentang isu yang tidak benar dan berniat menjatuhkan perusahaan. Tapi klarifikasinya justru memperkuat kecurigaan. Orang-orang mulai bertanya-tanya, kalau tidak benar, kenapa repot-repot klarifikasi? Sementara itu,
Melanie menghapus hampir semua unggahan Instagramnya. Dari perempuan percaya diri yang biasa memamerkan kehidupannya, kini dia jadi sosok yang sembunyi-sembunyi, seolah sedang menunggu badai lewat. Tapi aku tidak akan membiarkan badai itu berlalu dengan mudah. Aku ingin mereka merasa apa yang kurasakan dulu, diperhatikan publik saat hidupmu runtuh, dipandang hina saat kamu berusaha tersenyum, ditertawakan di balik bisikan ketika kamu baru saja kehilangan segalanya. Setiap langkah kami kuarahkan bukan dari kemarahan, tapi dari perhitungan. Randy bahkan menyusun jadwal rilis konten, seperti kampanye politik, minggu pertama soal skandal, minggu kedua tentang ketidakprofesionalan kerja mereka, minggu ketiga mulai disisipkan data keuangan yang mencurigakan. Pelan-pelan, kami menggiring opini publik bahwa kesuksesan Hilman bukan karena kecerdasan atau kerja keras, tapi karena manipulasi, kolusi, dan selangkangan. Aku belajar satu hal penting di fase ini, keheningan adalah senjata. Kami tidak tampil, tidak mencari pengakuan, tidak membalas secara langsung. Tapi hasil kerja kami membakar dari dalam. Hilman mungkin memiliki uang dan koneksi, tapi aku memiliki sesuatu yang lebih kuat, kebenaran dan kesabaran. Dan dua hal itu, ketika dipertemukan, akan menggerus segalanya. Malam-malamku tak lagi diisi dengan tangis atau rasa kehilangan. Kini malam adalah waktuku menyusun strategi, membaca komentar netizen yang mulai berpihak padaku, meski mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku menemukan kembali rasa percaya diriku, bukan karena aku ingin jadi pahlawan, tapi karena aku tahu, mereka layak mendapat ini. Ini bukan dendam biasa. Ini keadilan yang lama tertunda. Dan semuanya baru saja dimulai. Takdir memang kadang punya cara unik untuk bekerja. Diam, tak terduga, tapi mematikan. Dan kali ini, karma mulai menyentuh Melanie terlebih dahulu. Perempuan yang dulu kusaksikan tanpa busana di atas meja kerja suamiku, kini harus menelan rasa malu yang tidak bisa ia hapus hanya dengan menghapus akun media sosialnya. Segalanya bermula dari sebuah unggahan gelap di forum privat karyawan. Sebuah video pendek yang memperlihatkan Melanie sedang berhubungan intim dengan pria lain. Bukan Hilman, tapi seseorang yang lebih tua dan jauh lebih berkuasa. Wajahnya terlihat jelas. Suaranya tak bisa dibantah. Dan ironisnya, video itu bukan rekaman rahasia dari orang luar, melainkan bocoran dari orang dalam, mungkin seseorang yang pernah ia sakiti juga. Ketika Randy memberiku video itu seminggu sebelumnya, aku terdiam lama. Rasanya aneh, bukan karena aku tidak senang, tapi karena ini terlalu mudah. Aku tahu Melanie ambisius, tapi aku tak menyangka dia seceroboh ini. Randy bilang, video itu direkam di sebuah villa yang biasa digunakan oleh para eksekutif untuk pertemuan informal. Tempat yang katanya dijaga ketat, tapi seseorang berhasil menyelinap dan merekam segalanya. Entah karena kamera tersembunyi, atau karena Melanie terlalu percaya diri dan lupa dunia selalu mengintip. Awalnya aku ragu untuk menyebarkannya. Aku tidak ingin jadi perempuan kejam yang membalas luka dengan mempermalukan orang secara vulgar. Tapi lalu aku ingat, ini bukan soal balas dendam pribadi. Ini tentang membuka kedok, tentang memperlihatkan siapa sebenarnya orang yang selama ini merusak hidupku. Randy mengunggah video itu lewat jalur yang aman, forum internal perusahaan saingan, yang lalu merembet ke komunitas-komunitas bisnis yang selama ini memantau pergerakan Hilman dan rekan-rekannya. Dalam hitungan jam, nama Melanie kembali viral. Tapi kali ini, bukan karena kemewahan atau kecerdasannya, melainkan karena tubuhnya yang dijadikan alat transaksi. Akun LinkedIn-nya dibanjiri komentar pasif-agresif. Akun Instagram barunya, yang coba dibuat setelah menghilang, langsung diserbu netizen. Para rekan bisnis perusahaan mulai mempertanyakan integritas seluruh tim manajemen. Bahkan seorang investor besar membatalkan kerjasama, dengan alasan tidak bisa mempercayakan modal pada lingkungan yang tidak sehat secara moral. Melanie menghilang selama 3 hari.
Tidak datang ke kantor. Tidak membalas email. Kabarnya, dia sempat masuk rumah sakit karena serangan panik. Tapi aku tidak merasa puas. Bukan karena aku ingin dia menderita, tapi karena aku tahu ini baru awal dari kehancurannya. Karma pertama baru mengetuk pintunya. Dengan malu, dengan hancurnya citra yang ia bangun mati-matian dengan make-up dan manipulasi. Aku bisa membayangkan bagaimana Hilman bereaksi saat mengetahui video itu tersebar. Pria itu punya ego sebesar langit. Melanie adalah investasinya, mainannya, sekaligus trofi yang selama ini ia pamerkan diam-diam. Dan kini, trofinya pecah, kotor, dan diperlihatkan ke dunia. Randi bilang padaku, kita belum harus gerak ke fase selanjutnya. Biarkan mereka saling menghancurkan dulu. Dan dia benar. Hilman dan Melanie mulai retak dari dalam. Beberapa sumberku di kantor mengatakan Hilman sempat melempar ponsel ke dinding dan meneriaki semua staf karena mengira ada pengkhianat di dalam tim. Sementara Melanie, meski mencoba bertahan, tak lagi mendapat simpati. Para karyawan perempuan yang dulu diam, kini mulai angkat bicara tentang bagaimana Melanie sering menyindir istri sah di ruang kantor, tentang bagaimana dia memanipulasi jadwal untuk selalu berduaan dengan Hilman. Potongan-potongan kecil yang selama ini diabaikan, kini bersinar terang karena cahaya kebusukan sudah terlalu silau untuk ditutup. Malam itu aku duduk di depan jendela, menatap kota yang perlahan tertidur. Tapi pikiranku justru menyala. Aku tidak merasa puas. Tapi aku merasa adil. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa semesta mulai membalas. Dan ini baru awal. Melanie baru merasakan serpihan dari badai yang ia tanam sendiri. Dan aku akan terus melangkah, pelan tapi pasti. Karena balas dendam terbaik adalah yang tak terbaca, namun mematikan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari aku akan duduk di ruang kecil yang penuh kertas dan kabel, membahas struktur perusahaan suamiku dengan seorang mantan analis dan 2 pengacara sukarelawan dari LSM anti korupsi. Tapi itulah kenyataannya. Balas dendamku tidak berhenti pada skandal pribadi. Aku ingin lebih dari sekadar aib. Aku ingin membuka borok sistem yang selama ini ditutup rapat dengan uang dan kekuasaan. Aku ingin menjadikan Hilman contoh bahwa kejahatan, sekecil apapun, akan kembali menelan pelakunya, terutama jika dilakukan dengan angkuh. Randi menyodorkan 2 bundel dokumen pajak yang tidak cocok antara laporan internal perusahaan dan laporan resmi ke kantor pajak. Dia menunjuk grafik, tanggal, angka-angka manipulatif yang hanya bisa dibaca oleh orang yang tahu seluk-beluk keuangan. Aku mendengarkan dengan saksama, mencatat, meski kepala terasa berat oleh istilah teknis. Tapi aku paham satu hal, Hilman telah mencuri. Dari negara, dari investor, bahkan dari karyawan-karyawannya sendiri. Dan lebih gilanya lagi, dia menyamarkannya dengan proyek-proyek fiktif dan vendor-vendor palsu, yang ternyata sebagian terdaftar atas nama Melanie dan keluarga terdekatnya. Kami tidak bisa langsung menyerahkan semua ini ke media. Terlalu besar risikonya. Kami butuh saluran resmi yang tak bisa dibungkam oleh uang. Itulah sebabnya, melalui jaringan pengacara Randi, kami mengirimkan laporan lengkap ke Kejaksaan dan juga Direktorat Jenderal Pajak. Aku sendiri yang menandatangani laporan itu dengan nama samaran, disertai flash disk berisi file asli, lengkap dengan struktur manipulasi, transfer uang mencurigakan, dan proyek-proyek dengan anggaran fiktif. Tidak ada fitnah. Semuanya bukti yang berbicara. 3 minggu setelah laporan dikirim, efeknya mulai terasa. Diam-diam, beberapa staf pajak melakukan audit mendadak ke kantor pusat perusahaan Hilman. Di saat yang sama, seorang pejabat kejaksaan mengunjungi kantor cabang dan meminta salinan dokumen proyek selama 5 tahun terakhir. Hilman mulai panik. Aku bisa membayangkannya mengumpulkan semua orang ke ruang rapat darurat, memaki dengan suara keras, mencurigai semua staf, bahkan mungkin menyewa hacker untuk mencari siapa pengkhianatnya.
Tapi semua sudah terlambat. Bola salju yang kami dorong telah menggelinding, membesar, dan tidak bisa dihentikan lagi. Randi tersenyum kecil saat memberitahuku bahwa 2 vendor fiktif yang digunakan Hilman untuk menyalurkan uang ternyata terdaftar di alamat rumah kosong. Salah satu rumah itu sempat jadi tempat singgah Melanie di masa awal karirnya. Betapa liciknya mereka, dan betapa bodohnya juga, karena jejak digital tak pernah benar-benar bisa dihapus. Semua pembelian, semua pengeluaran, semua perpindahan dana yang dulu mereka pikir telah disembunyikan, kini satu persatu muncul ke permukaan, seperti bangkai yang mengambang saat air surut. Sementara itu, aku hanya bisa duduk diam, menonton dari kejauhan. Tidak ada yang tahu bahwa aku dalangnya. Aku tetap terlihat sebagai mantan istri yang sudah move on, membuka usaha kecil dan menyibukkan diri. Tapi di balik layar, aku dan Randi terus menggerakkan bidak demi bidak di papan catur. Dan kini, Raja sudah mulai terancam. Bukan oleh skandal seks, bukan oleh gosip murah, tapi oleh hukum. Hukum yang selama ini mereka remehkan. Malam demi malam aku habiskan dengan berdoa, bukan untuk kemenangan, tapi agar aku tetap kuat menjalani semuanya. Aku tahu jalan ini berbahaya. Aku tahu Hilman bisa saja membalas. Tapi aku tidak takut. Karena untuk pertama kalinya, aku tahu bahwa yang kulakukan bukan semata dendam. Ini adalah bentuk terakhir dari cinta. Cinta pada diriku sendiri, yang selama ini kubungkam demi mempertahankan pernikahan palsu. Dan saat surat resmi dari kejaksaan masuk ke meja Hilman, aku yakin satu hal, waktunya telah tiba. Hari demi hari, tekanan terhadap Hilman mulai terasa semakin nyata, bukan lagi desas-desus, tapi badai yang mendekat dengan suara gemuruh. Aku mendengar kabar bahwa 2 proyek besar yang selama ini menjadi andalan keuangan perusahaannya dibatalkan sepihak oleh mitra luar negeri. Alasannya, mereka tidak nyaman dengan situasi internal, dan butuh jaminan integritas manajemen. Kalimat-kalimat itu mungkin terdengar formal di atas kertas, tapi aku tahu maknanya dalam. Mereka tidak lagi percaya. Dunia bisnis tidak pernah toleran terhadap aroma skandal dan kebusukan. Reputasi adalah mata uang kedua setelah uang itu sendiri. Dan saat itu hancur, semuanya ikut runtuh. Hilman mulai kehilangan kendali. Sumber dalam yang masih kukenal membisikkan bahwa dia sempat mengurung diri di ruangannya selama 2 hari penuh, tidak menerima tamu, bahkan mengusir beberapa direktur yang datang membawa kabar buruk. Aku bisa membayangkan wajahnya yang dulu selalu yakin dan pongah, kini dipenuhi keringat dingin dan mata merah karena kurang tidur. Dia mencoba memanggil penasihat hukum, menyewa konsultan krisis, bahkan mengadakan jumpa pers untuk menyangkal semua tuduhan. Tapi publik tidak bodoh. Mereka sudah mencium aroma busuk sejak lama. Ini bukan sekadar gosip selebritas. Ini skandal dengan data dan dokumen. Di satu sisi, tekanan dari luar terus menghantam perusahaannya, tapi dari dalam pun dia mulai terjepit. Beberapa staf senior mengundurkan diri diam-diam, membawa serta file dan informasi penting sebagai bentuk perlindungan diri. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang terlalu takut atau terlalu bodoh untuk menyelamatkan diri lebih awal. Melanie pun tidak banyak membantu. Setelah video skandalnya tersebar dan ia dipecat dari perusahaan, Hilman kehilangan satu-satunya orang yang selalu membela kebusukannya dengan senyuman. Kini dia benar-benar sendiri. Dan dalam kesendirian itulah, kebusukan paling pekat muncul ke permukaan. Sementara itu, aku mendapatkan surat kaleng berisi ancaman. Tulisannya singkat dan kasar. Berhenti atau kamu akan menyesal. Tapi aku tidak gentar. Aku sudah kehilangan segalanya. Harga diri, cinta, masa depan yang dulu kuimpikan bersama pria yang kini sedang terpuruk. Tidak ada lagi yang bisa mereka ambil dariku. Dan ancaman itu, alih-alih menakutiku, justru menjadi bukti bahwa aku mulai menggoyahkan fondasi mereka. Aku dan Randi memperketat keamanan, menyimpan semua dokumen di tempat aman,
dan menyiapkan pernyataan publik jika sesuatu terjadi padaku. Kali ini, kami tidak hanya bermain di balik layar. Kami mulai tampil ke permukaan. Randi pun mulai mendapat tekanan. Beberapa orang mencurigakan mengikutinya pulang. Akunnya diretas. Tapi dia tetap berdiri di sisiku, teguh seperti batu karang di tengah gelombang. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur, katanya padaku suatu malam. Kalau sekarang kita berhenti, semua akan sia-sia. Dan aku tahu dia benar. Kami bukan lagi hanya korban. Kami adalah saksi dan pelaku pembongkaran kejahatan yang selama ini dilindungi oleh jabatan dan uang. Kami harus terus maju, meski langkah kami berdarah. Sementara Hilman mencoba bertahan dengan sisa-sisa kekuasaannya, tekanan hukum mulai mengetuk pintu perusahaannya secara resmi. Audit menyeluruh dilakukan. Permintaan klarifikasi dikirimkan oleh lembaga negara. Bahkan seorang jaksa muda yang kami temui diam-diam memberitahu bahwa namanya sudah masuk daftar penyelidikan awal. Tinggal tunggu waktu sebelum surat panggilan keluar, katanya. Hilman tidak tahu lagi harus percaya pada siapa. Ia mulai paranoid. Ia menuduh para direktur menjual informasi. Ia mulai memutus akses email staf, memeriksa CCTV, bahkan mengganti sistem keamanan kantornya. Tapi semua itu sia-sia. Musuhnya bukan hanya aku, bukan hanya Randi. Musuhnya adalah kebenaran yang tak lagi bisa ia kendalikan. Dan yang paling menyakitkan bagi pria seperti Hilman adalah kehilangan kekuasaan secara perlahan. Disayat, bukan dipotong. Dipermalukan secara bertahap, bukan langsung ditumbangkan. Dan di titik ini, aku mulai merasa puas. Tapi aku tahu, ini belum klimaks. Ini baru bagian dari babak kejatuhan. Satu langkah lagi, dan semuanya akan ambruk. Hilman masih bernafas, tapi napasnya semakin berat. Dan aku masih berdiri di luar sana, diam, tenang, menunggu waktunya runtuh total. Malam itu sunyi sekali. Udara dingin menyelinap lewat celah jendela apartemenku, tapi pikiranku masih panas, dipenuhi strategi dan rencana untuk langkah selanjutnya. Aku baru saja selesai berdiskusi dengan Randi lewat telepon. Kami merancang pelaporan gelombang kedua. Kali ini menyasar penggelapan dana CSR dan pemalsuan laporan keuangan. Aku tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi titik balik dalam hidupku. Bahwa malam itu, aku akan dibawa ke titik paling gelap dalam perjalanan ini. Pukul 2 dini hari, aku terbangun karena suara gaduh dari arah pintu. Sebelum aku sempat bergerak, suara keras menghantam gembok apartemenku. Jantungku berdegup kencang. Aku belum sempat meraih ponsel ketika dua pria bertopeng menerobos masuk. Wajah mereka tertutup sepenuhnya. Hanya mata mereka yang terlihat, dingin dan tak berperasaan. Salah satu dari mereka langsung menekanku ke lantai, membekap mulutku dengan kain berbau menyengat. Aku berjuang, menendang, menggigit, tapi tenagaku kalah. Dunia seketika mengabur dalam kabut gelap dan rasa mual yang menyesakan. Ketika aku sadar, aku berada di dalam ruangan sempit dan gelap. Tangan dan kakiku diikat, mulutku dilakban. Aroma lembab dan logam menusuk hidungku. Tidak ada jendela, hanya lampu kuning redup yang menggantung dari langit-langit berdebu. Aku tidak tahu di mana aku berada, tapi aku tahu ini bukan penculikan acak. Ini pesan, ancaman, pembungkaman. Mereka tidak bicara banyak, hanya sesekali mengancamku sambil menyebut nama Hilman. Salah satu dari mereka dengan nada datar berkata, "Kamu sudah terlalu jauh, Dinda. Kalau kamu masih sayang nyawa, hentikan semuanya." Aku menangis dalam diam. Bukan karena takut mati, tapi karena rasa marah dan terhina. Setelah semua yang kujalani, pengkhianatan, perceraian, penghancuran harga diriku, sekarang aku harus dijadikan korban lagi? Mereka pikir mereka bisa membungkamku dengan rasa takut? Tapi justru di kegelapan itu, aku menemukan kekuatan lain dalam diriku.
Kekuatan yang lahir dari titik nadir. Aku tahu, jika aku bisa keluar dari sini hidup-hidup, aku akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berada di sana. Bisa jadi 1 hari, mungkin 2. Tidak ada cahaya matahari. Tidak ada petunjuk waktu. Tapi di tengah keputusasaan itu, keajaiban terjadi. Randi menemukanku. Ia melacak sinyal GPS dari ponsel cadangan yang sempat kuletakkan di bawah kursi ruang tamu. Ponsel yang otomatis mengaktifkan pelacak begitu sinyal utama hilang. Randi, bersama polisi, mendobrak masuk ke bangunan tua tempat aku disekap, sebuah gudang kosong di pinggiran kota. Saat melihat wajah Randi di ambang pintu, air mataku pecah. Aku berteriak, "Aku di sini," meski pita suaraku nyaris habis. Ia berlari menghampiriku, melepaskan ikatan tanganku, dan memelukku erat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa aman. Tapi rasa aman itu tidak datang tanpa kemarahan. Polisi menangkap 2 pelaku di tempat, dan mereka langsung mengaku bahwa mereka dibayar oleh orang dalam perusahaan. Meski mereka tidak menyebut nama, kami tahu siapa dalangnya. Hilman telah melangkah terlalu jauh. Ia tidak hanya menghancurkan pernikahan, mencuri uang, dan berselingkuh. Ia sudah mencoba mencabut nyawaku. Dan itu artinya satu hal. Dia tahu dirinya akan jatuh, dan dia takut. Ketakutan yang membuatnya kehilangan kendali dan mulai menyerang secara brutal. Tapi serangan brutal itu menjadi bukti, dan aku akan menggunakannya. Malam itu, meski tubuhku lemas dan masih dibalut selimut rumah sakit, aku membuka laptopku dan menulis sebuah pernyataan. Sebuah pengakuan publik. Aku tak akan diam lagi. Jika mereka ingin perang terbuka, maka akan kubawa semuanya ke cahaya. Aku tidak takut lagi. Dan kali ini, mereka akan tahu. Aku, Dinda, bukan perempuan yang bisa dibungkam oleh rasa takut. Setelah kejadian penculikanku yang hampir merenggut nyawaku, aku pikir sudah tidak ada lagi rahasia gelap yang bisa mengejutkanku. Tapi ternyata, kegelapan itu masih menyimpan lorong-lorong tersembunyi yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Suatu hari, saat sedang beres-beres rumah dan menata kembali dokumen-dokumen lama, aku menemukan sebuah amplop tebal yang tersembunyi di dalam laci meja Hilman yang dulu masih kutempati. Amplop itu tertulis dengan tinta merah, "Rahasia." Rasa penasaran yang sudah menggerogoti sejak lama membuatku membuka amplop itu perlahan, tanpa tahu bahwa apa yang kutemukan akan menghancurkan sisa-sisa harapan dan meninggalkan luka yang jauh lebih dalam daripada pengkhianatan sebelumnya. Di dalam amplop itu terdapat beberapa foto dan surat-surat yang jelas menunjukkan bahwa Melanie, wanita yang selama ini menjadi sumber segala kehancuran dalam hidupku, sedang mengandung anak dari seseorang yang bukan Hilman. Aku terkejut bukan main ketika melihat bukti tersebut. Tidak hanya bukti biologis berupa hasil tes DNA yang dibocorkan secara rahasia, tapi juga surat-surat komunikasi antara Melanie dan bos besar dari perusahaan saingan Hilman. Surat-surat itu mengungkapkan adanya konspirasi yang jauh lebih rumit daripada sekadar perselingkuhan biasa. Melanie tidak hanya menghancurkan rumah tanggaku, dia juga bagian dari skema bisnis yang licik dan kejam. Namun yang paling menyakitkan adalah fakta bahwa Hilman, setelah mengetahui kabar kehamilan itu, tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Aku membaca pengakuan dari salah satu staf rumah sakit yang mendengar secara langsung bahwa Hilman, dalam amarah yang tak terkendali, telah memukul Melanie hingga menyebabkan keguguran. Keguguran yang menyayat hati itu bukan hanya fisik, tapi juga menjadi simbol kehancuran yang lebih besar. Kehancuran rasa kemanusiaan, kehancuran moral suamiku yang selama ini kupikir kuat dan bisa dipercaya. Aku duduk terdiam selama berjam-jam setelah membaca semua itu. Air mataku mengalir deras, bukan karena iba pada Melanie, tapi karena kesedihan mendalam atas kenyataan yang terlalu kejam untuk diterima. Seorang pria yang dulu kucintai, yang pernah kukira akan menjadi pelindung dan pendamping hidupku, ternyata telah berubah menjadi monster yang tak punya empati.
Dia bukan hanya mengkhianatiku dengan cara paling keji, tapi juga menghancurkan nyawa yang tak berdosa. Semua itu terjadi di balik pintu tertutup, di balik janji-janji palsu dan senyum tipu daya. Namun, di balik semua penderitaan ini, aku merasa ada sesuatu yang tumbuh dalam diriku, kekuatan untuk tidak menyerah pada kegelapan. Pengakuan pahit ini justru membuatku semakin yakin bahwa aku harus terus melangkah maju, tidak hanya untuk membela diriku sendiri, tapi juga untuk membongkar kebusukan yang selama ini disembunyikan. Aku tahu, perjalanan ini akan semakin berat. Tapi aku tidak takut lagi. Aku sudah melewati titik terendah. Dan kini aku berdiri di ambang pertempuran baru yang harus kuhadapi dengan kepala tegak dan hati yang berani. Malam itu, aku menulis pesan panjang kepada Randi, mengungkapkan semua yang kutemukan dan merencanakan langkah selanjutnya. Kami harus memastikan bahwa bukti-bukti ini sampai ke tangan yang tepat, kepada polisi, jaksa, dan media yang bisa membuka mata publik tentang betapa dalamnya lubang hitam yang telah ditimbun Hilman dan Melanie. Aku tahu, ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru dalam perjuanganku. Babak di mana aku bukan lagi korban, tapi pejuang yang siap menuntut keadilan dengan segala cara. Setelah semua pengkhianatan dan kebohongan yang terkuak, karma mulai menampakkan wajahnya yang paling kejam pada Mas Hilman. Seiring waktu, langkahnya semakin terjepit dan tekanan yang menghimpitnya semakin tak tertahankan. Perusahaannya, yang dulu berdiri kokoh dan menjadi sumber kekayaan serta kebanggaannya, kini mulai runtuh bagai kastil pasir yang tersapu gelombang. Investor yang dulu berlomba-lomba menanamkan modal, kini satu persatu mundur. Ketakutan akan reputasi yang tercemar dan risiko hukum yang terus membayangi. Proyek-proyek besar yang seharusnya menjadi tonggak kemajuan justru dibatalkan, meninggalkan janji kosong dan kerugian yang semakin menumpuk. Aku mendengar dari berbagai sumber bahwa audit dan penyelidikan yang kami mulai kini berubah menjadi penyidikan resmi. Bukti-bukti yang aku dan Randi kumpulkan, bersama laporan dari jaksa dan polisi, menjadi petaka bagi Hilman. Dokumen palsu, laporan keuangan yang dimanipulasi, aliran uang haram yang tersembunyi, semua itu mengarah pada satu kesimpulan. Hilman terjerat dalam kasus korupsi dan pencucian uang yang sistematis. Tuduhan-tuduhan ini bukan sekadar skenario balas dendam, melainkan fakta yang tak terbantahkan, yang membuat nama baiknya hancur berkeping-keping. Aku membayangkan betapa beratnya beban di pundak Hilman saat itu. Pria yang dulu begitu percaya diri, yang selalu menatap dunia dengan senyum penuh kemenangan, kini berubah menjadi sosok yang penuh ketakutan dan keputusasaan. Aku tahu dia mencoba berbagai cara untuk membungkam saksi-saksi, mencoba merayu atau mengancam para pejabat, bahkan berusaha menyuap agar kasusnya dihapuskan. Tapi kali ini, hukum tidak bisa dibeli dengan uang atau pengaruh. Para penyidik bekerja dengan tekad untuk menegakkan keadilan, dan mereka punya bukti kuat yang tidak bisa diabaikan. Mas Hilman akhirnya ditangkap dalam sebuah operasi yang dilakukan secara tertutup, jauh dari sorotan media. Saat itu, aku merasa campuran antara puas dan lega. Leganya karena aku tahu dia akan mendapatkan balasan atas perbuatannya. Puas karena semua penderitaanku dan perjuanganku tidak sia-sia. Namun di balik itu, ada juga rasa sedih yang mendalam. Aku tidak pernah membayangkan akan melihat pria yang dulu kucinta terpuruk sejauh itu, terjerat dalam jeruji besi akibat keserakahan dan kejahatannya sendiri. Proses hukum berjalan panjang dan penuh drama. Aku harus siap memberikan kesaksian, menghadapi berbagai intimidasi, serta berhadapan langsung dengan mantan suamiku yang kini sudah berubah menjadi musuh paling besar dalam hidupku. Tapi aku tetap teguh, karena aku tahu ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang kebenaran dan keadilan yang harus ditegakkan. Setiap kata yang kuucapkan di ruang sidang adalah batu bata yang kubangun untuk masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk semua orang yang pernah menjadi korban kebohongan dan pengkhianatan Hilman. Ketika vonis akhirnya dijatuhkan, rasanya seperti bab terakhir dari sebuah mimpi buruk yang panjang.
Hilman divonis bersalah atas segala tuduhan dan dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Tidak ada lagi kebebasan, tidak ada lagi tawa pongah. Hanya sisa-sisa kehancuran yang harus dia hadapi sebagai konsekuensi dari tindakannya. Dan aku berdiri di luar ruang sidang dengan hati yang akhirnya bisa bernapas lega, menyadari bahwa karma memang tidak pernah salah alamat. Setelah semua badai yang menerjang kehidupanku dan keluarnya vonis untuk Mas Hilman, aku kira semua drama kelam itu akan segera berakhir. Tapi kenyataannya, kisah ini masih menyisakan luka yang dalam, terutama ketika aku harus menghadapi Melanie, wanita yang dulu menjadi musuh terbesar dalam hidupku. Melanie yang dulu ku kenal sebagai sosok penuh ambisi, licik, dan tak segan menghancurkan rumah tangga orang lain demi kepentingannya sendiri, kini terlihat sangat berbeda, terpuruk dan rapuh, jauh dari citra angku yang pernah ia pamerkan. Setelah keguguran yang memilukan, yang ku tahu disebabkan oleh kekejaman Mas Hilman, Melanie menjadi sosok yang kesepian dan terluka. Aku mendapat kabar dari beberapa teman lama, bahwa ia ditinggalkan oleh hampir semua orang yang pernah dekat dengannya. Bos saingannya yang selama ini menjadi alasan keberadaannya kini menjauh, meninggalkannya sendirian menghadapi kehancuran yang dibuatnya sendiri. Teman-temannya satu demi satu menghindar, sementara reputasinya hancur berkeping-keping di tengah bisik-bisik dan gosip yang terus beredar di lingkungan bisnis maupun sosial. Suatu hari, tanpa aku duga, Melanie menghubungiku. Suaranya lemah dan penuh penyesalan, berbeda jauh dari wanita yang pernah aku kenal. Ia meminta bertemu, ingin meminta maaf atas semua luka yang ia sebabkan. Aku berdiri di persimpangan antara dendam dan empati. Hatiku bergejolak, berusaha menahan amarah yang sudah lama membara, tapi juga tergerak oleh sisi kemanusiaannya yang kini tampak begitu rapuh. Aku tahu, memaafkan bukanlah tanda kelemahan, tapi aku juga belum siap membuka pintu hatiku sepenuhnya untuknya. Pertemuan itu berlangsung dalam suasana canggung dan penuh ketegangan. Melanie menangis, mengakui semua kesalahan dan kejahatannya, termasuk bagaimana ia menjadi bagian dari konspirasi yang menghancurkan rumah tanggaku. Ia bercerita tentang tekanan yang ia alami, tentang rasa takut dan kesepian yang kini menjadi teman sehari-harinya. Namun, aku tetap berdiri teguh. Maafku bukan hadiah yang bisa diberikan begitu saja. Memaafkan adalah proses, dan aku harus melindungi diriku terlebih dahulu dari luka yang terlalu dalam. Melanie pun menyadari bahwa kesempatan kedua mungkin bukan untuknya, setidaknya bukan sekarang. Ia pergi dengan hati yang berat, meninggalkanku dengan banyak pertanyaan dan rasa lega yang bercampur dengan kesedihan. Aku sadar, ini bukan akhir cerita. Perjalanan penyembuhan bagi kami berdua masih panjang. Tapi yang pasti, aku sudah memilih jalanku sendiri, untuk bangkit, untuk memperbaiki diri, dan untuk tidak terjebak dalam lingkaran kebencian yang bisa menghancurkan siapa saja. Melanie yang dulu menjadi musuh kini menjadi pengingat bahwa setiap orang bisa terjatuh dan berubah. Namun, aku memilih untuk melangkah maju, bukan dengan dendam, tapi dengan kekuatan dan keteguhan hati yang baru. Aku tahu, waktu akan menjadi penyembuh terbaik bagi luka ini, dan aku siap menyambut masa depan dengan tangan terbuka, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang penuh kegelapan. Setelah melewati segala cobaan dan luka yang menghancurkan, aku tahu bahwa aku tidak bisa terus-terusan terpuruk dalam kesedihan dan kemarahan. Kehidupan harus berjalan, dan aku harus menemukan caraku sendiri untuk bangkit dari kehancuran yang sudah membekas begitu dalam. Memulai bisnis kecil-kecilan menjadi titik awal yang kuketuk dengan penuh harapan, walau tidak mudah. Setiap langkah yang kuambil di awal terasa berat dan penuh ketidakpastian. Namun aku tahu bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk membuktikan bahwa aku lebih kuat dari pengkhianatan yang menimpa diriku. Bisnis itu sederhana. Jualan makanan sehat dan camilan yang kususun dengan hati-hati, berusaha menawarkan sesuatu yang berbeda di tengah keramaian pasar. Aku mulai dari nol, tanpa modal besar, tanpa jaringan luas, hanya dengan semangat dan tekad membara.
Setiap hari aku berkeliling, menawarkan produk dengan senyum dan pelayanan terbaik, berusaha membangun reputasi yang baik dari dasar. Aku tidak peduli jika kadang harus menahan lapar atau kelelahan, karena aku percaya bahwa hasil kerja keras tidak akan mengkhianati usaha. Perlahan tapi pasti, usahaku mulai dikenal. Pelanggan datang kembali, merekomendasikan ke teman dan keluarga. Aku belajar banyak dari setiap kegagalan dan kritik, memperbaiki kualitas produk dan pelayanan. Bisnisku yang dulu hanya seujung tombak, kini mulai menancapkan akar dan berkembang. Aku merasa bangga bukan hanya karena keuntungan yang mulai didapat, tapi karena aku berhasil membuktikan pada diriku sendiri dan dunia bahwa aku bisa bangkit, bahwa aku tidak hanya menjadi korban dari kisah kelam itu. Selain bisnis, aku juga mulai membangun kembali jati diriku yang sempat hilang. Aku mengikuti kursus-kursus singkat, memperluas wawasan, dan membangun jaringan baru yang positif. Aku bertemu orang-orang yang memberikan dukungan, yang percaya pada kemampuanku tanpa menghakimi masa laluku. Hal ini memberiku energi baru, motivasi yang membuatku semakin kuat untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin datang. Aku tidak lagi terkungkung dalam bayang-bayang Mas Hilman dan Melanie, tapi aku berdiri tegak dengan masa depan yang kutulis sendiri. Setiap kali aku merasa lelah atau ragu, aku mengingat kembali betapa pahitnya pengkhianatan itu, betapa dalamnya luka yang pernah kuhadapi. Namun, aku juga ingat bahwa aku telah melewati semuanya dan masih berdiri di sini, lebih kuat dan lebih bijak. Kebangkitan ini bukan sekadar soal bisnis atau materi, tapi soal bagaimana aku berhasil merebut kembali kendali atas hidupku, memulihkan harga diri, dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai, tapi aku siap melangkah dengan penuh keyakinan, meninggalkan masa lalu yang penuh luka, menuju hari-hari yang penuh harapan dan kebahagiaan. Beberapa bulan setelah vonis berat itu dijatuhkan, ketika aku mulai merasakan ketenangan yang jarang kurasakan selama bertahun-tahun, tiba-tiba sebuah surat datang dari penjara. Surat itu dikirim oleh Mas Hilman, suamiku yang dulu, pria yang pernah kukira akan menjadi pelindung dan pendamping hidupku. Aku merasakan detak jantung yang cepat saat membukanya, campuran antara rasa penasaran dan was-was. Kata-katanya di dalam surat itu sungguh tak terduga. Ia memohon maaf dengan tulus, mengakui kesalahannya, dan bahkan meminta kesempatan untuk rujuk, untuk memperbaiki semuanya yang telah hancur. Membaca surat itu, aku mengalami gelombang emosi yang sulit dijelaskan. Ada rasa sakit yang dalam, karena aku tahu betul betapa dalamnya luka yang pernah ia sebabkan. Namun ada juga perasaan aneh, seperti penyesalan yang baru saja muncul setelah kehilangan segala-galanya. Tapi di balik semua itu, aku merasa seolah sudah bangkit dari mimpi buruk yang panjang dan tidak ingin terjebak lagi dalam siklus yang sama. Surat itu seakan-akan adalah pengingat betapa jauh kami telah berpisah, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara hati dan jiwa. Aku duduk termenung berjam-jam, memikirkan semua kenangan, semua luka, dan semua perjuangan yang telah kulewati sendiri. Bayangan tentang masa lalu yang penuh kebohongan dan pengkhianatan kembali menghantui, membuatku sadar bahwa tidak ada jaminan bahwa dia benar-benar berubah. Aku tidak bisa lagi mempercayainya begitu saja, apalagi memberikan kesempatan kedua yang berisiko menghancurkan hidupku sekali lagi. Aku tahu, aku harus melindungi diriku sendiri, menjaga hatiku agar tidak terluka lagi. Akhirnya, aku menulis surat balasan dengan kata-kata yang tegas namun tanpa kebencian. Aku berterus terang bahwa aku sudah menutup pintu masa lalu, bahwa aku tidak ingin lagi kembali ke dalam lingkaran yang penuh racun itu. Aku berkata padanya untuk menikmati hidupnya di balik jeruji, kalimat yang kuberi sentuhan pahit tapi juga penuh makna. Surat itu adalah pernyataan akhir dari sebuah bab yang kelam, dan sekaligus pembuka lembaran baru untukku. Aku memilih untuk melangkah maju, membangun hidupku sendiri tanpa bayang-bayangnya. Surat balasanku bukan hanya tentang penolakan, tapi juga tentang keberanian dan kebebasan yang telah aku raih.
Aku belajar bahwa memaafkan bukan berarti harus kembali, dan melupakan bukan berarti menghapus luka, tapi menerima kenyataan dan melanjutkan hidup. Dalam keheningan malam, aku menutup surat itu dengan perasaan lega, mengetahui bahwa aku sudah menulis akhir cerita yang seharusnya. Masa depan menantiku dengan segala peluang dan kebahagiaan yang belum kutemui sebelumnya, dan aku siap menyambutnya dengan hati yang tegar dan jiwa yang bebas. Setelah melewati semua proses yang panjang dan melelahkan, aku sadar bahwa membiarkan kebenaran tetap tersembunyi adalah sebuah ketidakadilan. Aku tak ingin hanya diam dan membiarkan Mas Hilman, pria yang telah menghancurkan hidupku dan banyak orang lain, lepas dari tanggung jawab sepenuhnya. Maka, aku mengambil keputusan untuk membongkar seluruh kejahatannya secara terbuka, bukan hanya soal perselingkuhan atau pengkhianatan dalam rumah tangga, tetapi juga korupsi, manipulasi bisnis, dan kebohongan yang selama ini disembunyikan di balik topeng kesuksesan. Dengan bantuan Randi dan beberapa pihak yang selama ini turut membantu mengumpulkan bukti, aku mulai menyebarkan fakta-fakta tersebut ke media massa dan platform digital. Kami membuat sebuah laporan lengkap yang menyertakan dokumen-dokumen rahasia, rekaman, serta kesaksian dari para korban dan saksi kunci. Ini bukanlah sekadar pembalasan dendam, melainkan usaha untuk membersihkan nama baik semua yang pernah dirugikan dan memberikan pelajaran bagi mereka yang berpikir bisa lolos dari hukum dengan cara-cara kotor. Reaksi publik sangatlah besar. Dalam hitungan hari, nama Mas Hilman menjadi buah bibir di mana-mana, media sosial, televisi. Bahkan koran cetak ramai memberitakan skandal yang mengguncang dunia bisnis dan sosial. Reputasi yang dulu dibangun dengan susah payah kini hancur berkeping-keping. Tak ada lagi yang mau mempercayainya atau mendukungnya. Investor panik, mitra bisnis memutuskan kerjasama, dan bahkan sahabat dekatnya mulai menjaga jarak. Semua ini menjadi karma yang nyata, sebuah cerminan dari keserakahan dan kebohongan yang telah diperbuat. Aku sendiri merasakan campuran emosi yang sangat kompleks. Ada kepuasan yang sulit diungkapkan ketika melihat kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan. Namun, ada juga kelelahan yang tak terelakkan dari perjuangan panjang yang harus kulalui. Tapi aku tahu, ini adalah titik terpenting dalam perjalanan hidupku. Momen di mana aku benar-benar bisa menutup bab kelam dan memulai hidup yang baru dengan penuh keyakinan dan kebebasan. Pembalasan terakhir ini bukan hanya untuk diriku, tapi juga sebagai peringatan bagi siapa saja yang mencoba menghalalkan segala cara demi keuntungan pribadi tanpa mempedulikan dampaknya pada orang lain. Aku berharap kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga, bahwa kejahatan dan pengkhianatan tidak akan pernah bisa bersembunyi lama, dan karma pada akhirnya akan menjemput siapapun yang pantas menerimanya. Dengan hati yang lebih ringan dan pikiran yang jernih, aku menatap masa depan yang terbuka lebar di hadapanku. Aku tahu, perjuangan ini belum sepenuhnya usai, tapi aku yakin bahwa dengan kebenaran di sisi, aku bisa melangkah lebih jauh dan lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah akhir dari sebuah perjalanan panjang yang penuh luka, dan sekaligus awal dari kehidupan baru yang aku bangun dengan tangan dan hatiku sendiri. Setelah semua gelombang amarah, kesedihan, dan perjuangan yang aku lalui seorang diri, kehadiran Randi di hidupku terasa seperti cahaya kecil yang mulai menembus kegelapan. Awalnya, aku hanya menganggapnya sebagai sekutu dalam perjuangan membongkar kebusukan Mas Hilman. Randi bukan hanya seseorang yang punya pengetahuan dan keberanian, tapi juga sosok yang tulus dan sabar. Selalu ada saat aku butuh teman untuk berbagi cerita dan beban yang aku pikul. Perlahan-lahan, kehadirannya memberi warna baru dalam hariku yang dulu hanya diisi oleh kepahitan dan kekecewaan. Kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, bukan hanya untuk merencanakan langkah-langkah balas dendam, tapi juga untuk saling mengenal lebih dalam sebagai manusia biasa. Aku melihat sisi lain Randi, pria yang selama ini tersembunyi di balik sikap tegas dan berani dalam menghadapi masalah. Dia punya kelembutan yang jarang kutemui, perhatian yang tulus tanpa syarat, dan kemampuan untuk membuatku merasa dihargai dan dipahami.
Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kuberi perhatian, kini terasa sangat berarti bagiku. Seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa perasaan yang kuanggap sekadar rasa terima kasih dan kepercayaan, mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dan kompleks. Ada kenyamanan yang sulit dijelaskan ketika aku berada di dekat Randi, rasa aman yang aku rindukan sejak lama. Dia bukan hanya sekadar teman, tapi juga penguat dan penyemangat yang selalu ada untukku, tanpa pernah menghakimi atau menuntut lebih dari yang bisa aku berikan. Perlahan, aku mulai membuka hati yang dulu tertutup rapat oleh luka dan duka. Namun, aku tidak buru-buru melangkah. Setelah apa yang kualami, aku belajar untuk memberi ruang bagi diriku sendiri dan juga bagi hubungan baru ini untuk tumbuh secara alami. Aku ingin memastikan bahwa kebahagiaan ini lahir dari kejujuran dan rasa saling menghargai, bukan dari kebutuhan untuk mengisi kekosongan atau sekadar pelarian. Randi pun mengerti hal itu dan selalu sabar menungguku sampai aku benar-benar siap menerima cintanya dengan sepenuh hati. Kini, aku merasa seperti wanita yang berbeda, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih penuh harapan. Aku tahu perjalanan hidupku masih panjang dan penuh tantangan, tapi bersama Randi, aku percaya bahwa aku tidak perlu lagi berjalan sendirian. Kami mulai membangun cerita baru, bukan berdasarkan masa lalu yang kelam, tapi atas dasar kepercayaan, cinta, dan rasa saling menghormati. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak harus sempurna, tapi harus mampu menerima kekurangan dan terus tumbuh bersama. Di tengah segala kerumitan yang pernah kualami, aku menemukan sebuah anugerah baru, kesempatan untuk mencintai dan dicintai kembali dengan tulus. Ini bukan sekadar akhir dari kisah duka, tapi juga awal dari sebuah babak baru yang penuh harapan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bersama Randi, aku siap melangkah ke depan, menatap masa depan dengan hati yang terbuka dan jiwa yang penuh semangat. Semua perjuangan panjang dan derita yang aku alami akhirnya membuahkan hasil yang lebih dari sekadar keadilan. Mas Hilman, pria yang dulu kuanggap sebagai suami sekaligus lawan terberat dalam hidupku, kini harus menghadapi konsekuensi dari segala perbuatannya. Dengan vonis hukuman 10 tahun penjara atas kasus korupsi dan pencucian uang, ia tak lagi punya kuasa atas hidupku atau siapapun yang pernah menjadi korban kebohongannya. Melihatnya kehilangan segalanya, jabatan, kekayaan, bahkan kebebasan, memberikan kelegaan yang dalam, seperti beban berat yang akhirnya terangkat dari pundakku. Di sisi lain, Melanie, yang dulu begitu sombong dan merusak rumah tangga kami, kini harus menjalani hidup yang jauh berbeda. Setelah keguguran dan ditinggalkan oleh semua orang, ia hidup dalam kesendirian dan penyesalan yang mendalam. Tak ada lagi kemewahan atau kekuasaan yang bisa ia genggam, hanya sisa-sisa kesedihan dan rasa kehilangan yang menghantui hari-harinya. Aku tahu, ini adalah buah dari tindakan dan pilihannya sendiri, karma yang datang dengan cara yang paling kejam sekaligus adil. Melanie yang dulu kuanggap musuh, kini menjadi pelajaran hidup yang tak terlupakan bagiku. Sementara aku, setelah semua badai itu berlalu, akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini kuimpikan. Aku membangun kembali hidupku dengan pondasi yang kuat, menjalani hari-hari dengan penuh semangat dan kebahagiaan yang sejati. Bisnisku berkembang, hubungan baruku dengan Randi membawa warna baru yang hangat dan penuh cinta. Aku belajar bahwa luka yang dalam pun bisa sembuh, dan dari kehancuran, aku bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Aku tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, melainkan melangkah maju dengan penuh keyakinan dan harapan. Pengalaman pahit itu mengajarkanku banyak hal, tentang ketegaran, tentang harga diri, dan tentang arti cinta yang sesungguhnya. Aku tahu, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi bagaimana kita bangkit dan memilih jalan kita sendiri lah yang menentukan siapa kita sebenarnya. Karma memang tidak pernah salah alamat. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Dan aku bersyukur, akhirnya kebenaran dan keadilan berpihak padaku. Dengan hati yang penuh rasa syukur,
Aku menatap masa depan yang cerah. Aku tahu tantangan mungkin masih akan datang, tapi aku siap menghadapi semuanya dengan kepala tegak dan jiwa yang bebas. Ini adalah akhir dari kisah kelam yang pernah membelengguku, sekaligus awal dari kehidupan baru yang aku bangun dengan cinta, keberanian, dan keyakinan. Aku bebas dari pengkhianatan, dari kebohongan, dan dari masa lalu yang menyakitkan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku benar-benar merasa bahagia. Setelah segala luka sembuh dan hidup mulai tenang, aku merasa seolah sudah menutup rapat bab kelam yang dulu pernah mengikatku. Namun, hidup memang tak pernah benar-benar memberi kita kesempatan untuk beristirahat lama. Di balik ketenangan yang baru kuraih, sebuah bayang-bayang lama perlahan-lahan muncul kembali, membawa ancaman yang tak terduga dan membuatku sadar bahwa perjuangan belum sepenuhnya usai. Semua terasa seperti mimpi buruk yang kembali hadir tepat saat aku mulai melupakan luka-luka yang pernah ada. Semuanya bermula ketika sebuah surat tanpa nama tiba di rumahku. Awalnya kupikir itu hanya surat biasa, mungkin tawaran bisnis atau sekadar surat promosi. Tapi setelah kubuka, isinya membuat darahku mendidih dan jantungku berdegup kencang. Surat itu berisi ancaman samar namun jelas. Sebuah peringatan untuk berhenti, menggali masa lalu, dan membuka luka lama yang seharusnya sudah terkubur. Tidak hanya itu, terdapat juga beberapa petunjuk bahwa seseorang sedang mengawasi setiap langkahku, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan apa yang sudah kubangun. Aku tak bisa membiarkan rasa takut menguasai diriku. Meski aku sudah belajar untuk berdiri tegak dan melawan, kehadiran ancaman ini seperti gelombang baru yang menantang ketangguhanku. Aku segera menghubungi Randi, yang sejak awal selalu menjadi pelindung dan partner terbaikku. Bersama, kami mulai menyelidiki siapa yang berada di balik ancaman itu. Dugaan pertama kami tentu saja jatuh pada sisa-sisa lingkaran kelam Mas Hilman dan Melanie, atau mungkin musuh bisnis yang merasa terancam oleh keberhasilanku. Namun, semakin kami menggali, semakin rumit pula jaringan yang kami temukan. Ternyata ada pihak-pihak lain yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang, memanfaatkan kekacauan yang dulu terjadi untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka tak hanya ingin membalas dendam atas kekalahan Mas Hilman, tapi juga berniat menguasai bisnis dan reputasi yang kini aku miliki. Konflik yang kuanggap sudah selesai justru membuka pintu baru menuju pertempuran yang lebih berbahaya dan menuntut kewaspadaan ekstra. Aku sadar, aku tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan sendiri. Butuh strategi matang, aliansi yang kuat, dan keberanian yang tak pernah padam untuk menghadapi musuh-musuh baru ini. Ini bukan sekadar soal balas dendam pribadi lagi, tapi tentang mempertahankan hidup dan mimpi yang sudah kubangun dengan susah payah. Aku tahu, jalan ke depan akan penuh liku dan tantangan yang lebih besar, tapi aku tidak akan mundur. Kali ini, aku siap melangkah lebih jauh, lebih kuat, dan lebih bijak. Bayang-bayang lama mungkin kembali menghantui, tapi aku telah belajar bahwa cahaya dari keberanian dan harapan jauh lebih kuat dari kegelapan manapun. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku, babak yang penuh misteri, bahaya, dan tentu saja, kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku bukanlah wanita yang mudah dikalahkan. Ketika ancaman itu mulai nyata, aku merasakan seluruh hidupku seakan berada di ujung jurang. Hari demi hari berlalu dengan tekanan yang semakin berat, dan setiap langkah yang kuambil terasa diawasi ketat oleh bayang-bayang tak terlihat. Randi selalu berada di sisiku, menjadi perisai sekaligus pengingat bahwa aku tidak boleh menyerah. Tapi kenyataannya, ketakutan dan kecemasan mulai merayap masuk ke dalam hatiku. Aku tahu ini bukan sekadar permainan psikologis. Musuh kami sudah bergerak jauh di depan, dan mereka memiliki sumber daya yang jauh lebih besar dari yang kami bayangkan. Semua mencapai titik kritis ketika suatu malam, rumahku diteror. Lampu tiba-tiba padam, suara kaca pecah mengisi keheningan, dan bayangan orang asing yang menyusup masuk membuat jantungku hampir berhenti. Aku dan Randi berusaha bertahan,
Namun kami tahu ini bukan hanya serangan fisik semata. Ini adalah peringatan keras yang mengingatkan kami bahwa musuh sudah dekat dan siap melakukan apapun untuk menghancurkan kami. Rasa waspada yang selama ini kami pelihara berubah menjadi kewaspadaan ekstrim. Setiap detik menjadi perjuangan untuk tetap hidup dan mempertahankan apa yang sudah kami bangun. Selain ancaman langsung itu, puncak konflik juga datang dari pengkhianatan yang tidak terduga. Orang yang selama ini aku percaya, yang kupikir adalah sekutu dan teman, ternyata menyimpan rahasia gelap dan niat jahat yang bisa menghancurkan semuanya. Pengkhianatan itu membuat luka lama kembali berdarah, memperparah situasi dan menambah beban yang harus kami hadapi. Aku belajar bahwa dalam perang seperti ini, musuh tidak selalu datang dari luar. Terkadang mereka berada di balik senyum palsu dan kata-kata manis yang menipu. Di tengah kekacauan itu, Randi dan aku harus berjuang keras bukan hanya untuk mempertahankan bisnis dan reputasi, tapi juga nyawa kami sendiri. Kami mulai merancang strategi yang lebih cermat, mengumpulkan bukti dan membangun aliansi baru, bahkan sampai harus melakukan tindakan berisiko demi membongkar jaringan kejahatan yang lebih besar dari yang pernah kami duga. Setiap langkah membawa kami lebih dekat ke bahaya, tapi juga ke kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik tirai kebohongan dan manipulasi. Konflik ini bukan lagi sekadar pertempuran pribadi. Ini adalah perjuangan untuk keadilan dan kebebasan dari rantai yang mengikat hidupku. Aku tahu, untuk bisa melewati puncak krisis ini, aku harus menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya secara fisik, tapi juga mental dan emosional. Aku harus belajar memaafkan diri sendiri atas segala kesalahan masa lalu dan membuka hati untuk kekuatan baru yang datang dari dalam. Karena hanya dengan begitu, aku bisa menghadapi badai ini dan keluar sebagai pemenang sejati. Malam itu, ketika semua terlihat gelap dan harapan hampir padam, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan menyerah. Aku akan melawan sampai titik darah penghabisan, bukan hanya demi diriku, tapi juga demi semua orang yang pernah terluka karena kejahatan ini. Ini adalah puncak konflik yang menentukan nasib hidupku, dan aku siap menghadapi apapun yang akan datang, dengan keberanian yang tak tergoyahkan dan semangat yang membara. Setelah melewati masa-masa yang penuh tekanan, ketakutan, dan pengkhianatan, aku dan Randi akhirnya berhasil menemukan titik terang di tengah kegelapan yang mengelilingi hidup kami. Semua usaha, strategi, dan pengorbanan yang kami lakukan selama ini mulai menunjukkan hasil. Berkat bukti-bukti yang kami kumpulkan secara hati-hati, kami mampu menyeret para pelaku kejahatan yang selama ini bersembunyi di balik topeng kekuasaan dan keserakahan ke hadapan hukum. Proses ini tidak mudah dan penuh liku, tapi setiap langkah kecil yang kami ambil semakin memperkuat posisi kami dan melemahkan musuh. Salah satu momen paling menentukan adalah ketika kami berhasil mengungkap keterlibatan seorang pejabat tinggi yang selama ini menjadi dalang di balik semua ancaman dan sabotase yang kami alami. Bukti korupsi, kolusi, dan konspirasi yang kami serahkan pada pihak berwenang membuat mereka tidak punya pilihan selain membuka penyelidikan besar-besaran. Perasaan lega dan kemenangan mengalir deras di dadaku saat akhirnya keadilan mulai ditegakkan. Bukan hanya untukku, tapi juga bagi semua korban yang selama ini terperangkap dalam jaringan gelap itu. Ini adalah kemenangan bersama yang kami raih dengan harga yang sangat mahal. Tidak hanya itu, Randi dan aku juga berhasil memperkuat hubungan kami yang sempat diuji oleh berbagai tekanan. Melalui semua cobaan ini, kami belajar arti sesungguhnya dari kepercayaan dan kesetiaan. Aku semakin yakin bahwa dengan Randi di sisiku, aku mampu menghadapi segala tantangan yang mungkin datang di masa depan. Cinta kami tumbuh bukan hanya dari rasa suka, tapi dari rasa saling memahami, menghargai, dan berjuang bersama melewati badai kehidupan. Dia bukan hanya pasangan, tapi juga sahabat dan pelindung yang selalu kuandalkan. Seiring kasus ini mulai mereda dan para pelaku mulai mendapatkan hukuman yang setimpal, aku juga mulai merasakan kedamaian yang lama hilang. Aku belajar bahwa keadilan tidak selalu datang dengan cepat atau mudah,
Tapi dengan keteguhan hati dan usaha tanpa putus asa, akhirnya kebenaran bisa terungkap dan kejahatan bisa dibalas. Aku tidak lagi terjebak dalam dendam, tapi mulai membuka lembaran baru yang penuh harapan dan peluang. Kini, aku memandang masa depan dengan pandangan yang lebih luas dan penuh optimisme. Aku tahu hidup tidak akan selalu mulus, tapi aku siap menghadapi apapun dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Pengalaman pahit yang kualami telah mengajarkanku banyak hal tentang kehidupan, cinta, dan arti sebenarnya dari kebebasan. Aku bersyukur atas semua yang terjadi karena dari situ aku menjadi wanita yang lebih bijak dan berani. Akhir dari konflik ini bukan sekadar titik akhir, tapi juga awal dari perjalanan baru yang penuh makna. Aku bertekad untuk terus membangun hidupku dengan prinsip kejujuran, kerja keras, dan cinta yang tulus. Dengan Randi di sampingku, aku yakin apapun tantangan yang datang akan mampu kami lewati bersama. Di tengah semua kegelapan yang pernah ada, kini aku menemukan cahaya di ujung terowongan. Cahaya yang membawa harapan, kedamaian, dan kebahagiaan sejati. Saat pagi itu menyapa dengan hangat, aku duduk di teras rumah kecil yang kini menjadi tempat perlindunganku dari segala badai yang pernah menerpa. Matahari menembus sela-sela daun, menerangi wajahku yang kini penuh ketenangan dan senyum tulus. Senyum yang dulu terasa mustahil untuk kuberikan pada diri sendiri. Setelah semua perjalanan yang penuh liku, pengkhianatan, dan perjuangan, aku akhirnya tiba pada titik di mana aku bisa benar-benar bernapas lega dan melihat masa depan dengan harapan yang membara. Masa lalu yang kelam tidak lagi menjadi beban yang mengekang langkahku. Aku belajar bahwa setiap luka, sekecil apapun, membawa pelajaran yang membentuk siapa aku hari ini. Perjalanan panjang dari rasa sakit dan kekecewaan itu mengajarkanku untuk mencintai diriku sendiri terlebih dahulu, untuk berdiri tegak tanpa harus bergantung pada siapapun, dan untuk percaya bahwa hidup akan selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang berani berjuang. Aku bangkit bukan hanya karena aku harus, tapi karena aku ingin membuktikan pada dunia, terutama pada diriku sendiri, bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Randi, yang selalu setia di sampingku, bukan hanya menjadi cinta baru dalam hidupku, tapi juga sahabat sejati yang memahami setiap lapisan luka dan harapan dalam diriku. Bersama dia, aku merasakan arti sebuah kebersamaan yang tulus, bukan berdasarkan kepura-puraan atau kepentingan, tapi dari saling menerima dan memperkuat satu sama lain. Kami merajut mimpi baru, membangun kehidupan yang sederhana namun penuh makna, di mana setiap harinya kami jalani dengan rasa syukur dan cinta yang mendalam. Sementara itu, bayang-bayang masa lalu seperti Mas Hilman dan Melanie kini hanyalah kenangan pahit yang perlahan menghilang, digantikan oleh kisah keberanian dan kebangkitan. Keadilan telah ditegakkan, dan mereka yang pernah berbuat salah harus menanggung konsekuensinya. Namun, aku memilih untuk tidak membiarkan kebencian menguasai hatiku. Aku memaafkan bukan karena mereka pantas, tapi karena aku pantas untuk hidup damai tanpa beban dendam yang terus membelenggu. Ini adalah kebebasan sejati yang kutemukan, bebas dari masa lalu, bebas untuk mencintai dan dicintai, dan bebas untuk bermimpi tanpa takut. Di akhir kisah ini, aku berdiri sebagai wanita yang utuh dan penuh harapan. Aku tahu, perjalanan hidup akan terus berlanjut, dan tantangan baru mungkin akan datang suatu saat nanti. Tapi sekarang aku siap, dengan hati yang kuat dan jiwa yang penuh cinta, untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada. Aku tidak lagi takut akan pengkhianatan atau kegagalan, karena aku tahu di dalam diriku ada kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah mencoba menjatuhkanku. Ini adalah akhir dari sebuah bab yang penuh air mata dan penderitaan, sekaligus awal dari kisah baru yang penuh cahaya dan kebahagiaan. Aku bersyukur telah melewati semua itu, karena tanpa luka, aku tidak akan pernah tahu betapa indahnya bangkit kembali. Dan kini, dengan hati yang terbuka dan semangat yang menyala, aku siap menulis halaman-halaman baru dalam hidupku, kisah tentang cinta, harapan, dan kemenangan sejati.